saya memulai mencari keadilan. Berat memang di Indonesia ini cari keadilan, apalagi untuk perempuan. Berat. Tim kuasa hukum Jessica Wongso menyebutkan akan ada satu sosok lagi yang akan dilaporkan terkait kasus ini. Namun sosok yang akan dilaporkan tersebut masih dirahasiakan. Yang sudah dilakukan terhadap Jessica Wongso. Kasus kopi sianida yang kembali ramai menjadi perbincangan banyak orang, akhir-akhir ini kian panas saja. Seperti diketahui, terdakwa Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya belum menyerah mencari keadilan. Dan kemarin, sejumlah advokat yang tergabung dalam tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso lintas organisasi secara resmi telah melaporkan salah seorang hakim berinisial BG ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut tidak lepas adanya tindakan BG yang kontroversi saat mengadili kasus Jessica Wongso pada tingkat pengadilan pertama pada 2016 silam. Lantas, apa landasan utama dilaporkannya Hakim BG ke Komisi Yudisial? Dan seperti apa pula kekesalan Otto Hasibuan terhadap aparat penegak hukum yang dinilai tidak adil dalam menjalankan tugasnya saat mengadili kasus kopi sianida pada 2016 silam yang dinilai penuh dengan kejanggalan? Jessica menangis karena pernyataan Pak Hakim Binsar Gultom yang menyatakan bahwa saya pernah menghukum bahkan tanpa saksi sekalipun. Dan situ kemudian Jessica merasa tersudut dan tim kuasa hukum Jessica merasa bahwa Hakim Binsar Gultom telah menyudutkan pihak mereka. Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan. Saudara, tim kuasa hukum Jessica Wongso menyebutkan akan ada satu sosok lagi yang akan dilaporkan terkait kasus ini. Namun sosok yang akan dilaporkan tersebut masih dirahasiakan. Mereka juga masih akan fokus pada pelaporan ayah Mirna, Edi Darmawan, yang diduga menyembunyikan rekaman CCTV. Dalam pelaporan ini, tim kuasa hukum Jessica Wongso juga membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa video Edi Darmawan dalam sebuah program talk show. Dan kemudian saudara diketahui bahwa kasus ini kembali mencuat setelah difilmkan oleh sebuah platform streaming. Kemudian sebelumnya pihak Jessica Wongso juga telah melaporkan satu pihak lain. Kita akan melaporkan lagi salah satu oknum yang itu terkait dalam perkara ini. Nah, ini nanti akan kita serahkan pada Majelis. Sudah kita bagi tim. Ini untuk kasus Jessica ini kita akan memperjuangkan keadilan bagi beliau. Oke, ada pertanyaan? Barang bukti di bawah ya? Barang bukti ya? Barang bukti yang namanya link dan konten, maksudnya kita rekam konten YouTube-nya Pak Karni dan ada konten-konten lain yang relevan karena beliau ini kan agak demen ngomong ke publik gitu ya. Ya terima kasih lah, yang ngomong itu membuat kita jadi punya bukti-bukti untuk melakukan yang bersama. Kita akan melaporkan lagi salah satu oknum yang itu terkait dalam perkara ini. Nah, ini nanti akan kita serahkan pada Majelis. Sudah kita bagi tim. Ini untuk kasus Jessica ini kita akan memperjuangkan keadilan bagi beliau. Oke, ada pertanyaan? Barang bukti di bawah ya? Barang bukti ya? Barang bukti yang namanya link dan konten, maksudnya kita rekam konten YouTube-nya Pak Karni dan ada konten-konten lain yang relevan karena beliau ini kan agak demen ngomong ke publik gitu ya. Ya terima kasih lah, yang ngomong itu membuat kita jadi punya bukti-bukti untuk melakukan yang bersama. Kami tidak bersalah, Jas. Jas, saya yang menuduh kamu bahwa kamu pelaku. Saya tahu. Jas. Terus kamu tahu pembelaan kamu apa gitu? Jadi siapa yang kasih kejadian itu? Sama polisi aja. Oke. Tapi kamu siap ya kalau diperiksa lagi? Apa memeriksa saksi? Jessica Wongso, teman Wayan Mirna Salihin, perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe 6 Januari lalu, menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 7 jam di Polda Metro Jaya kemarin. Jessica mengaku dicecar ratusan pertanyaan dari para penyidik. Di atas. Saya cuma kasih statement, saya nggak menjawab pertanyaan. Tapi kamu merasa bersalah? Jessica didampingi kuasa hukumnya Yudi Wibowo telah diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi kasus kematian Mirna. Jessica adalah salah satu teman Mirna yang ada di kafe sebelum Mirna tewas.
Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga kembali melakukan gelar perkara di kafe tempat Mirna minum kopi sebelum ia tewas Selasa malam. Polisi menguji 4 sampel kopi yang dicampur zat cyanida dan juga memeriksa 4 pegawai kafe selama 3 jam. Usai gelar perkara, polisi menemukan ketidaksesuaian keterangan dari para pegawai kafe dengan para saksi lainnya. Ada ketidaksesuaian keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi. Nah itu nanti kunci. Ya, ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah gelar perkara. 4 pegawai kafe yang ikut reka ulang kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Petugas berjanji akan menentukan status kasus kematian Mirna dengan menggelar rekonstruksi secepatnya. Polisi telah memastikan Wayan Mirna Salihin tewas akibat racun cyanida dalam kopi yang diminumnya. Polisi kini berupaya menguak siapa penabur cyanida di kopi Mirna dan motif sang pelaku. Jessica Wongso kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe 6 Januari lalu. Jessica mengaku dicecar pertanyaan dari para penyidik selama hampir 7 jam kemarin. Teman kuliah Mirna di Sydney, Australia ini kembali menegaskan tidak terlibat dalam kematian Mirna. Tidak ada hubungannya, saya sedih aja teman-teman. Kita membantu polisi lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang balik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu, yang terbaiknya aja untuk keluarganya. Tidak. Jessica mengaku siap menjalani pemeriksaan selanjutnya untuk mengungkap kematian Mirna. Kuasa hukum Jessica meminta kliennya tidak menjadi kambing hitam kasus ini. Yang penting klien saya jangan sampai dikambing hitamkan, itu aja. Kan ada yang minum sama-sama minum tidak mati, yang minum satunya mati, 2 minum kopi yang 1 gelas itu sama. Sebelum meninggal, Mirna minum kopi bersama Jessica dan Hani di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Polisi telah memastikan Wayan Mirna Salihin tewas akibat racun cyanida dalam kopi yang diminumnya. Polisi kini berupaya menguak siapa penabur cyanida di kopi Mirna dan motif sang pelaku. Pasca menggelar doa bersama untuk Jessica Wongso, nama Pablo Benua dan Ray Utami mendadak menjadi perhatian publik. Ya, selain lantaran menjadi penyelenggara acara bersama Otto Hasibuan, Pablo Benua dan Ray Utami juga secara mengejutkan mengungkapkan beberapa fakta setelah mereka berpihak pada Jessica Wongso. Ironisnya, mereka sampai mendapat ancaman dari salah satu pejabat negara. Maka inilah 5 fakta kasus kopi cyanida yang dibongkar Pablo Benua dan Ray Utami hingga membuat pejabat ketar-ketir, versi Cumi Top 5. Usai membuat konten terkait kasus kopi cyanida pada beberapa waktu lalu, Pablo Benua mengaku langsung dihubungi oleh salah satu pejabat tinggi di instansi negara. Menurut pengakuan Pablo Benua, ia dihubungi oleh pejabat tersebut lantaran sang pejabat merasa terganggu dengan beberapa perkataan yang dilontarkan oleh Pablo Benua. Tidak hanya itu, ia pun mendapat ancaman yang cukup mengerikan, bahkan hingga membawa nama sang istri, Ray Utami. Jadi, gue ulangin, gue itu diundang oleh salah satu pejabat di salah satu institusi negara. Dia ditelepon sama orang itu, jadi nggak pakai handphone gue nih. Coba gue udah feeling kan awalnya kan, makanya gue dateng, dia sodorin gue handphone karena katanya dia dihubungin kan nih. Katanya. Udah dia sampaikan, Pablo, kamu kan kenal kita, udah kamu kan tahu saya. Itu istrimu bahaya, kontennya itu bahaya, sensitif katanya.